Like, comment, and subscribe. Hai guys, jadi di video kali ini aku akan belajar mengenai sel tumbuhan. Apa sih sel tumbuhan itu? Sel tumbuhan adalah unit dasar dari kehidupan pada tumbuhan. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku dan terdiri dari berbagai komponen yang mendukung sel tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang penting. Sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi dari masing-masing sel tumbuhan tersebut. Tumbuhan terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, plastida, kloroplas, dan vakuola. Sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi dari masing-masing sel tumbuhan tersebut. Yang pertama, ada dinding sel. Dinding sel itu berfungsi sebagai pembentuk rangka luar yang memberikan perlindungan dan mempertahankan bentuk sel. Selain itu, juga beberapa peran dalam pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Yang kedua, ada membran sel. Membran sel ini terletak di bawah dinding sel. Fungsinya sebagai tempat terjadinya pertukaran molekul dan komunikasi antar sel-sel yang berdekatan. Yang ketiga itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu terletak di antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma itu berfungsi sebagai organ yang memproduksi energi, sintesis, protein, dan pengolahan zat-zat kimia. Nah, yang keempat ini adalah inti sel. Inti sel terdapat DNA di dalamnya. Nah, DNA ini berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Tapi ada juga fungsi utama dari inti sel, yaitu untuk memisahkan inti sel dari sitoplasma dan melindungi DNA dari kerusakan. Nah, yang kelima ada mitokondria, yang berfungsi sebagai tempat respirasi pada makhluk hidup. Respirasi sendiri adalah proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai jenis fungsi biologis dan aktivitas seluler. Nah, yang keenam ada ribosom. Ribosom adalah partikel yang lebih kecil dari mitokondria dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dari sekian bagian-bagian yang menyusun sel tumbuhan, ribosom tersebar di dalam sel sitoplasma atau menempel pada bagian luar retikulum endoplasma. Ribosom tersusun dari RNA dan protein. Yang keenam, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem angkutan untuk berbagai macam molekul di dalam sel dan bahkan antar sel melalui plasmadesmata. Struktur organel sel tumbuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu kasar dan halus. Retikulum endoplasma memiliki susunan yang menyerupai kantong berlapis-lapis disebut cisternae. Yang ke-8 ada plastida. Plastida adalah organel terbesar pada sel tumbuhan. Plastida berbentuk seperti lensa biokonveks dan dapat terlihat pada seluruh sel-sel tumbuhan. Berdasarkan warnanya, plastida terdiri dari leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Yang ke-9 ada kloroplas, yang memberikan warna hijau dan berperan penting dalam fotosintesis. Klorofas mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Fungsi dari klorofil adalah menyerap energi matahari agar tumbuhan dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa atau oksigen. Yang ke-10 ada vakuola. Vakuola adalah ruang berisi cairan yang terdapat di dalam sitoplasma sel pada tumbuhan.
Vakuola juga berperan sebagai penyimpanan air, garam, pigmen, dan zat-zat lainnya. Vakuola juga berperan dalam memberikan dukungan mekanis dan mengatur tekanan osmotik dalam sel tumbuhan. Itu dia penjelasan tentang sel tumbuhan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.